Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Senang sekali kita bisa berkumpul pada pertemuan hari ini yang akan belajar tentang materi kecepatan dan debit. Selanjutnya kita ke materi kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu, atau kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu. Ibu akan kasih contoh satu soal. Soalnya yaitu jarak rumah Rio ke sekolah adalah 300 meter. Jika ia mengendarai sepeda ke sekolah, ia akan tiba dalam waktu 3 menit. Berapa kecepatan sepeda yang dikendarai Rio? Kemudian kita harus menganalisis terlebih dahulu. Jaraknya 300 meter. Kemudian waktunya 3 menit. Untuk mencari kecepatan, kita menggunakan rumus S per T. S itu jarak, tadi jaraknya adalah 300 meter, kemudian T adalah waktu, tadi waktunya 3 menit. Sehingga kita tinggal membagikan 300 meter dibagi 3 menit sama dengan 100 meter per menit. Selain menghitung kecepatan, kita juga dapat menghitung jarak tempuh dan waktu tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari suatu tempat ke tempat tujuan. Untuk menghitung jarak, kita menggunakan rumus S sama dengan V dikali T. Contoh soalnya, Pak Ahmad mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Waktu yang ditempuh yaitu selama 4 jam. Berapa jarak antara kota A dan kota B? Kita analisis. Tadi kecepatan rata-ratanya 45 km per jam. Kemudian waktu yang ditempuh 4 jam. Kita tinggal mengalihkan kecepatan dikali waktu. Kita masukkan ke dalam rumusnya. 45 dikali 4 sama dengan 180 km. Jadi jarak antara kota A ke kota B itu 180 km. Yang selanjutnya yaitu menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Rumus yang digunakan sama dengan S per V. Contoh soalnya, Budi mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Kemudian, ia menempuh jarak 360 km. Apabila ia berangkat pukul 5, maka ia akan sampai di tempat tujuan pukul. Nah, kita analisis terlebih dahulu. Tadi kecepatan rata-ratanya adalah 60 km per jam. Kemudian jarak tempuhnya 360 km. Nah, kita tinggal memasukkan angka-angkanya ke rumus. Tadi kecepatan 360 tinggal dibagi ke 60. Jadi 360 dibagi 60 sama dengan 6. Nah, waktu yang ditempuh adalah selama 6 jam. Nah, karena berangkatnya pukul 5, dengan demikian Budi sampai tujuan pada pukul 5 ditambah waktu tempuh 6 jam, yaitu pada pukul 11. Nah, selanjutnya ke materi debit. Debit adalah volume zat cair yang mengalir tiap satuan waktu. Rumus mencari debit yaitu debit sama dengan V dibagi T. V itu volume, T waktu. Nah, ini konversi satuan waktu dalam mencari debit. 1 liter
per detik sama dengan 60 liter per menit. 1 liter per detik sama dengan 3.600 liter per jam. Kemudian 1 meter kubik per menit sama dengan 60 meter kubik per jam. 1 meter kubik per menit sama dengan 1/60 meter kubik per detik. Kemudian 1 meter kubik per detik sama dengan 60 meter kubik per menit. Kemudian 1 meter kubik per detik sama dengan 3.600 meter kubik per jam. Agar lebih paham, soalnya dalam 1 jam sebuah keran dapat mengeluarkan air sebesar 3.600 meter kubik. Pertanyaannya, berapa liter per detik debit air tersebut? Nah, kita analisis ya. Volumenya 3.600 meter kubik, kemudian dijadikan desimeter kubik, menjadi 3.600 desimeter kubik. Kemudian waktunya, tadi 1 jam dijadikan detik, menjadi 3.600. Ditanyakan debitnya. Rumus debit tadi volume dibagi waktu. Volumenya 3.600, kemudian dibagi 3.600 sama dengan 1.000 liter per detik. Jadi debit air keran yaitu 1.000 liter per detik. Semoga materi yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.